Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pagelapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membangun kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati jalanan ibadah ini agar semua berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kau juga berkati kami dimanapun kami berada, di tempat kami berada, di perjalanan dimanapun kami berada, Engkau berkati Tuhan agar kami bisa sampai dengan tujuan dengan selamat, tidak kurang apapun. Dan apapun yang kami kerjakan dan apapun kami lakukan, kami percaya kami serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman, Engkau pakai dia dengan luar biasa agar dapat memberkati dan melengkapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Akan angkat satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom semuanya. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini ya Bapa, atas kasih karunia-Mu akan kepada kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang hidup tetap tinggal di dalam hati kami dan kami bisa melakukan segala sesuatu yang Engkau arahkan melalui firman-Mu.
Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ya Bapa, hanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pagi lawatan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang berdoa dan berjaga-jagalah. Oke, sebelumnya saya ingin tanya, kadang-kadang kita bertanya ya, mengapa ya harus kita berdoa? Ayo, mengapa kita harus berdoa? Nah, sebelumnya kita lihat di kitab Perjanjian Lama, di kitab Ayub. Mari kita lihat di kitab Ayub, Ayub 2 ayat kedua dan ketiga. Mari kita baca sama-sama ya. Siap? Oke, Ayub 2 pasal 2 dan 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi kita udah sering dengar ya mengenai Ayub. Ayub itu adalah orang yang di dalam perjanjian lama itu adalah seorang yang saleh, jujur, kemudian takut akan Allah, kemudian dia menjauhi kejahatan, ya kan? Kemudian dia itu juga sering mempersembahkan korban bakaran, kemudian dia sering menguduskan anak-anaknya yang setelah berpesta. Kita udah tahu semua itu, bahwa dia adalah orang yang tersaleh waktu itu di perjanjian lama. Kemudian, nah kita lihat di sini, iblis. Iblis itu kerjanya apa? Tuhan bertanya kepada iblis. Iblis itu mengelilingi dan menjelajah bumi. Kita lihat di ayat yang kedua ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh di perjanjian lama yang bisa kita dapatkan, bahwa iblis itu kerjanya keliling dan menjelajahi bumi, termasuk kita saat ini di bumi kita yang saat ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang di perjanjian baru ya. Kita lihat di perjanjian baru. Apakah ada firman Tuhan yang menekankan kita harus berjaga-jaga? Oke. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oke, di sini di kitab Petrus kita diingatkan bahwa iblis itu, diingatkan lagi ya, bahwa iblis itu kerjanya apa? Keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingat ya, penekanannya adalah iblis kerjanya keliling, mencari-cari orang yang bisa dimangsa, seperti singa mencari mangsa, yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Nah, kemudian kita lihat ayat ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Di sini saya ingin menekankan bahwa iman yang teguh itu diperlukan oleh kita. Nah, mengapa? Ya karena kita sudah tahu nih, kita udah diingatkan melalui kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, bahwa iblis itu kerjanya keliling, mencari mangsa, termasuk kita-kita nih, gitu loh. Yaitu manusia yang ada di bumi lah istilahnya, dia kerjanya keliling. Nah,
Dengan cara apa kita harus menjaga diri kita atau membentengi diri kita? Ya salah satunya ya dengan berdoa. Dengan berdoa atau hanya berbicara saja, tidak. Ini penekanannya di ayat yang ke-9, 1 Petrus 5 yang 9. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, melawan iblis dengan iman yang teguh. Dengan cara maksudnya yang teguh ini bagaimana kita supaya kita bisa teguh? Salah satunya adalah satu, kita harus sadar bahwa Tuhan itu adalah maha besar. Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita. Artinya Tuhan kita selalu menyertai kita. Kita sadar bahwa Tuhan juga selalu menyertai kita. Jadi di sini saya ingin mengingatkan bahwa janganlah kita gampang terintimidasi dengan pikiran-pikiran negatif, karena biasanya iblis akan mempengaruhi kita melalui cara kita berpikir. Pertama-tama awalnya dari cara kita berpikir, yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Nah, gimana caranya? Yaitu kita harus berdoa, kita harus beriman, dan kita harus sadar bahwa Tuhan Allah kita itu sangat besar. Dan juga kita harus sadar bahwa Tuhan Allah kita itu selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa lihat di 2 Timotius 4 ayat ke-22. Di sini Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Artinya benar-benar firman Tuhan itu hidup. Maksudnya tuh Tuhan tuh benar-benar menyertai kita selalu di dalam kehidupan roh kita. Jadi kita harus berdoa dan berjaga-jagalah, dan kita harus sadar. Kembali lagi saya penekanannya adalah kita harus sadar bahwa Tuhan Allah kita itu maha besar, bahwa Tuhan Allah kita itu selalu menyertai kita. Nah, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya selama saya menjadi seorang Kristen yang lahir baru dan saya dimenangkan. Jadi dulu saya itu tidak bisa berdoa. Yang saya bisa berdoa hanyalah doa Bapa Kami. Itu adalah salah satu dasar doa yang saya pegang teguh. Doa Bapa Kami. Kemudian saya kalau berdoa itu tidak hanya saat teduh pagi hari maksudnya, ataupun waktu-waktu tertentu. Bukan hanya itu. Jadi di saat saya melakukan kegiatan pun, saat saya nyetir, saat saya bekerja, di saat saya bekerja sendirian di meja kerja, pikiran saya akan bekerja. Dan kemudian saya akan berbicara dengan diri saya sendiri, tapi begitu saya menemukan satu kesulitan, saya akan menyebut dalam hati saya, Tuhan, apa yang harus lakukan? Aku harus ambil tindakan yang ini, A, yang apa tindakan yang B, seperti itu. Jadi di saat-saat kita bekerja pun, di saat-saat kita berkegiatan pun, Tuhan ada bersama kita. Jadi di saat kita berkegiatan, kita bisa berdoa di dalam hati kita, menyebut nama Tuhan. Ya, semoga pengalaman saya pribadi ini dan juga firman Tuhan yang disampaikan tadi melalui kitab Ayub dan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 ini, saya harap kita semua dapat teguh beriman dan sadar bahwa Tuhan Allah kita selalu adalah Allah yang besar dan selalu menyertai kita. Terima kasih. Semangat semuanya dalam Kristus Yesus. Semoga firman yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus,
Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah Engkau berikan dan sampaikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa bahwa setiap saat, setiap detik Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas atas kepada kami semua ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau selalu menuntun kami, menyertai kami, agar kami juga dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu atas kami ya Bapa. Bapa, terima kasih dan kami serahkan kegiatan kami pada hari ini, sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.